Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan tugas kelompok 4. Kami kebetulan mengerjakan tugas yang link yang A. Eh, Kami terdiri dari saya sendiri, Sandra Darmawan, Mas Rahman Teja, Mbak Lutfi Puspita, dan Maila Zida. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mas Teja. Eh, ini bentuk dashboard yang udah kita benerin. Masalah yang muncul itu seperti penggunaan MySQL Connect yang harus kita ubah ke MySQL Connect, di mana menyebabkan semuanya harus kita ubah pakai MySQL dikarenakan mungkin di lokal kita nggak terinstall PHP untuk MySQL. Jadi kita ubah ke MySQL. Untuk langkah yang pertama yang kita ubah, kita sesuaikan dulu untuk servernya, username dan database name-nya. Kemudian koneksi database-nya kita ubah dari yang void ke yang returns ke koneksi. Kemudian pada bagian login, kita tinggal include class config-nya. Kemudian kita buatkan satu variable private count untuk nanti digunakan untuk nampung hasil return dari koneksi database, function koneksi database. Kemudian kita build kelasnya di construct, koneksinya diisi dengan koneksi connection database. Count ini build dari hasil include ini. Kemudian semua query-nya diubah menjadi MySQL query. MySQL query butuh minimal 2 parameter. Yang pertama koneksi, yang kedua adalah query-nya itu sendiri. Jadi kita ubah ke MySQL query, kemudian hasil variabel yang sudah diisi dengan koneksi database. Habis itu query-nya disesuaikan dan ya kemudian jalan sih. Untuk login action, kalau ada error, maksudnya di sini kalau ada error dia akan diarahkan ke index.php. Karena sebelumnya nggak ada, jadi kita kopikan dari index.php, kita rename menjadi index.php. Jadi contohnya akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kita ambil contoh Satria, passwordnya admin. Setelah kita ubah sedemikian rupa, ini berhasil login. Karena berhasil login, kalau kita lihat di location action.php, karena dia bagian 7, maka diarahin ke admin index.php. Oke, kemudian Satria tadi bisa lihat home, bagian, barang, dan pegawai. Kalau kita coba lihat di bagian, udah benar, dikarenakan kita lakukan sama seperti yang di user tadi, yaitu include config PHP, kemudian kita siapin variable untuk nambung koneksinya. Pas saat kelas ini dibuat, koneksinya kita isi dengan return dari config tadi, kemudian sama kayak yang user tadi, karena di lokal kami nggak keinstall MySQL query, pakainya MySQL jadi kita harus ubah semua fungsinya ke MySQL query. Jadinya sedemikian rupa. Kalau kita coba tambah mungkin namanya akuntan gitu ya. Akuntan. Ya, akuntan akan muncul di sini. Kalau kita lihat di database-nya, kita refresh, akuntan akan muncul di sini. Untuk ID bagiannya kita pakai
kita pakai 0, karena kalau kita lihat di struktur database-nya, sepertinya udah auto increment kalau nggak salah. Jadi tanpa perlu kita isikan ID-nya, udah otomatis ke generate dari SQL-nya sih. Nah, itu udah untuk bagian. Kemudian coba kita edit dari angkutan menjadi akuntansi jalan. Kemudian karena ini ada data dummy yang kita coba-coba tadi, biar kelihatan lebih bersih, kita coba hapus. Jadi semuanya jalan. Kemudian kita coba ke barang. Oke, ini jalan karena ya kita lakukan semua sama sih. Kita include, sediain koneksi, isi koneksinya, kemudian ubah MySQL ke MySQLi query, isi parameter pertama dengan koneksi yang telah di-create tadi di atas, kemudian query-nya sesuaikan, kalau add ya insert, barang list berarti select, dan lain-lain. Oke, mari kita coba, kita tambah barang. Namanya buku. Harganya 1.500. Oke, buku berhasil di insert. Kita lihat di database-nya, tabelnya barang, table. Kita lihat bukunya ini juga udah insert. ID-nya juga auto increment dari yang terakhir, yaitu 149, jadinya 150. Datanya sesuai yang kita masukkan tadi, namanya buku, harganya 1.400, PMI-nya 400, untuk periode penyimpanan dan satuannya kita masih kita masih coba kita edit, satuannya jadi kardus. Oke, kita coba update. Datanya udah ke update. Kita lihat di database-nya, datanya sudah ke update sesuai dengan yang kita update di admin panel-nya. Kemudian kita coba hapus. Apakah buku sudah kehapus? Buku sudah nggak ada di listnya, berarti sudah kehapus seharusnya. Mari kita pastikan ke database-nya. Udah kehapus sih. Untuk pegawai, apa yang kita lakukan ya kurang lebih sama sih. Include, masukin koneksi, buat variable koneksi, isi, kemudian ubah MySQL menjadi MySQL query. Habis itu akan muncul datanya karena sudah nggak ada masalah. Ini kita coba tambah nomor pegawainya, kita atak aja yang ketiga, Ahmad gitu aja ya. Admin, pegawainya Ahmad. Nah, ini bagian yang udah kita masukkan tadi. Coba kita saja di akuntansi, kita simpan. Ahmad, datanya udah masuk. Kita coba lihat ke tabelnya. Oke, pegawai. Admin, kita refresh dulu. Nah, admin udah muncul. Kemudian ID-nya nggak perlu kita isi karena udah auto increment, udah otomatis. Oke, kemudian kita coba edit bagiannya. Jadi manager. Ya udah jadi manager. Kalau kita lihat di sini masih 16. Kalau kita refresh, berarti datanya udah kubah sesuai dengan yang dipilih di admin panel. Kemudian kita coba hapus untuk cek. Udah datanya udah kehapus. Kita coba lihat. Udah sih. Kayaknya udah semua sih yang kita ubah dan kita coba. Gimana, Mas Andra? Baik, Mas. Sudah semua ya, Mas, berarti? Udah, sepertinya. Baik. Sekian video dari kelompok kami. Selamat malam.
Malam.